Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki Tentor Biologi. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan UTBK tahun 2021. Nah, soal ini itu udah ada di fitur tes pintar. Jadi Sobat Pintar jangan lupa cek di dalam aplikasinya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Terus dijaga semangatnya ya Sobat. Sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sudah dikerjakan belum? Di sini ada soal tentang perkembangbiakan pada tanaman. Nah, yang ditanyakan adalah tanaman yang berkembang biak dengan rizoma. Nah, perlu Sobat Pintar ketahui, pastinya Sobat Pintar masih ingat dengan apa itu rizoma. Nah, rizoma ini adalah merupakan modifikasi dari batang tanaman yang menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, dia ini disebut juga dengan akar rimpang. Nah, yang berkembang biak dengan akar rimpang itu adalah kelompok tanaman yang termasuk ke dalam Zingiberaceae. Kelompok Zingiberaceae. Nah, apa saja Sobat kelompok Zingiberaceae? Itu ada temulawak, ada kunyit, lengkuas, dan juga jahe. Jadi untuk soal ini kita dapat simpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi selain temulawak, lengkuas, jahe ada satu lagi yakni kunyit. Sudah dicoba kerjakan ya Sobat? Sekarang kita bahas sama-sama soal berikut ini. Yang ditanyakan adalah tentang gerak nasti. Ada bermacam-macam gerak nasti di sini. Dan yang ditanyakan pada soal ini adalah tentang nasti kompleks. Apa itu nasti kompleks? Nasti kompleks di sini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Nah, kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, menutupnya daun putri malu. Menutupnya daun putri malu di sini adalah disebabkan karena ada rangsangan sentuhan. Sebentar pasti pernah mencoba untuk menyentuh daun putri malu dan apabila kita sentuh daunnya akan langsung menutup. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan dari tanaman itu sendiri. Jadi menutupnya daun putri malu di sini itu karena rangsangan sentuhan disebut dengan gerak nasti yakni tikmonasti. Kemudian yang B kita lihat gerak tidur pada tanaman polong-polongan ini dipengaruhi oleh banyak intensitas cahaya. Terutama tanaman polong-polongan ini adalah cahaya gelap yang akan menyebabkan daunnya itu seperti tidur. Jadi istilahnya adalah gerak tidur. Nah, cahaya gelap di sini akan mempengaruhi tekanan turgor pada daun itu sendiri. Nah, ini karena rangsangan cahaya ini disebut juga dengan niktinasti. Kemudian yang C, mekarnya bunga tulip dan mekarnya bunga mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Di sini itu sama-sama dipengaruhi oleh suhu. Jadi dia disebut juga dengan termodinamik.
nasti. Nah, untuk membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi banyak hal, sobat. Ada karena suhu, air yang menyebabkan perubahan tekanan turgor dan juga zat kimia lainnya yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Jadi, membuka dan menutupnya stomata di sini itu disebut juga dengan nasti kompleks. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Gimana sobat, masih ingat nggak tentang pembuahan pada tanaman? Nah, di sini ada pertanyaan, yakni tipe soal ada alasan dan ada pernyataan dan ada alasannya, dan kita harus mencari apakah alasan itu benar dan pernyataan benar, dan apakah menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, pernyataannya di sini adalah yang pertama, pembuahan pada pinus merupakan pembuahan ganda. Jadi pinus ini merupakan jenis tanaman berbiji terbuka atau gimnosperme. Jadi gimnosperme di sini terjadi pembuahan tunggal, sobat. Jadi bukan pembuahan ganda. Salah ya, sobat. Yakni tunggal yang bertujuan untuk menghasilkan zigot. Nah, untuk yang berikutnya, alasannya kita cek, pembuahan ganda bertujuan untuk menghasilkan zigot dan endosperme. Kalau tunggal tadi hanya zigot, sedangkan ganda di sini yang pertama akan menghasilkan zigot dan yang kedua adalah endosperme sebagai cadangan makanan. Nah, berarti untuk soal ini pernyataannya salah dan alasan benar, karena yang dimaksud di sini yang ditanyakan adalah pembuahan ganda. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah pernyataan salah dan alasan benar yang D. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini ya sobat. Kita bahas sama-sama ya. Kita cek apakah jawaban sobat pintar benar atau salah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang planaria, yakni sistem reproduksi yang ada pada planaria. Planaria ini biasanya merupakan cacing pipih atau platyhelminthes yang bisa ditemui di perairan air tawar pada genangan-genangan air. Nah, planaria ini merupakan hewan yang dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Nah, kalau secara aseksual dia bisa berfragmentasi untuk menjadi individu baru. Jadi dia memotong bagian tubuhnya dan potongan tubuhnya itu akan bisa membentuk bagian-bagian yang utuh satu individu. Jadi dia dapat berkembang secara aseksual dengan cara fragmentasi. Kemudian kalau secara seksual, itu planaria merupakan hewan yang memiliki sifat hermaprodit. Nah, jadi dia, si planaria ini itu bersifat hermaprodit, sobat. Sehingga dia juga disebut dengan hewan monoecious. Mono itu satu, jadi dalam satu individu dia memiliki dua alat kelamin sekaligus, yakni alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Jadi untuk pernyataan yang
pertama di sini benar ya sobat. Kemudian yang kedua, organ reproduksi planaria berkembang pasca masa embrional. Jadi ketika planaria ini organ reproduksinya sukses berkembang pada masa pasca embrional, dia akan bisa berkembang biak secara seksual. Namun apabila pada masa pasca masa embrionalnya ini dia gagal berkembang biak, berarti planaria ini dia hanya bisa berkembang biak secara fragmentasi atau secara aseksual. Jadi yang pernyataan kedua ini juga benar. Namun pernyataan 1 dan 2 ini dia adalah dua pernyataan yang independen. Dia tidak ada hubungan sebab akibat, sobat. Jadi yang pertama dia hanya menyebutkan kalau dia itu sifatnya monozeus, dan dia yang pernyataan kedua hanya menyebutkan bahwa dia adalah organ reproduksi dari planaria ini dia berkembang pasca masa embrional. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Nah sobat, langsung saja kita bahas soal berikut ini, yakni adalah tentang cacing yang termasuk dalam kelompok Annelida, yakni Hirudo, yakni cacing Hirudomedicinalis. Pastinya sobat pintar mengenal cacing ini dong. Dia adalah cacing yang disebut dengan lintah. Jadi dia bisa menghisap darah. Nah, lintah di sini termasuk dalam kelompok cacing Annelida, atau dia cacing yang memiliki segmen-segmen. Badannya terdapat segmen-segmen seperti cincin. Nah, kita cek pertanyaannya di sini. Gigitan cacing Hirudomedicinalis tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, pernyataan ini benar ya sobat, karena cacing lintah ini ketika akan menggigit mangsanya untuk menghisap darah, dia bisa mengeluarkan zat anestesi yang dapat menghilangkan rasa sakit dari gigitan tersebut. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini benar sobat. Yang kedua alasannya sebab Hirudomedicinalis menghasilkan zat hirudin sebagai anestesi. Hirudomedicinalis atau cacing lintah itu selain mengeluarkan zat anestesi yang bersifat anestesi atau menghilangkan rasa sakit, dia itu juga menghasilkan zat antikoagulan. Jadi dia agar bisa terus menghisap darah dari mangsanya, dia harus dapat menghasilkan zat antikoagulan. Nah, kalau hirudin di sini bukan yang bersifat anestesi sobat, dia bersifat yang antikoagulan. Jadi untuk yang pernyataan kedua ini salah ya sobat, kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah pernyataan benar dan alasan salah yang C. Nah sobat, itu tadi beberapa soal dan pembahasan latihan UTBK Biologi tahun 2021. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan AP Live di episode berikutnya. Nantikan terus ya, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.